Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita akan nyanyikan lagu nomor dari buku Ende 213, Dungsonang Rohaku. Salam, kembali kita baca firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Pengantar. Buku 2 Samuel adalah sambungan dari buku 1 Samuel. Buku ini memuat sejarah pemerintahan Raja Daud. Mula-mula atas Yehuda di sebelah selatan Palestina, atau pasal 1 sampai dengan 4. Kemudian atas seluruh negeri termasuk Israel di sebelah utara, pasal 5 sampai 24.
dalam buku ini diperlihatkan dengan jelas dan menarik bagaimana Daud berusaha memperluas dan mengukuhkan kedudukannya. Ia harus berperang melawan musuhnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Daud digambarkan sebagai orang yang sangat beriman, taat, dan setia kepada Allah. Juga sebagai orang yang mampu memperoleh kesetiaan rakyatnya. Tetapi ia digambarkan juga sebagai orang yang dapat bertindak kejam dan yang tidak segera melakukan dosa-dosa besar semata-mata untuk memenuhi keinginannya dan cita-citanya. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada dosa-dosanya oleh Natan, Nabi Allah, Daud mengakui dosa-dosanya ini dan dengan rela menerima hukuman dari Allah. Hidup dan prestasi Daud sangat dikagumi oleh rakyat Israel. Di zaman-zaman kemudian, bila mana ada musibah nasional dan rakyat merindukan seseorang raja, maka yang diinginkan ialah seorang putra Daud, artinya seorang keturunan Daud yang akan bertindak seperti dia. Pasal yang pertama, Daud menerima kabar bahwa Saul telah wafat. Setelah Saul wafat, Daud kembali dari pertempuran mengalahkan orang Amalek, lalu tinggal di Ziklag selama 2 hari. Keesokan harinya datanglah seorang pemuda dari perkemahan Saul. Sebagai tanda berkabung, ia telah mengoyak pakaiannya dan menaruh tanah di atas kepalanya. Ia pergi kepada Daud dan sujud di hadapannya. Daud bertanya kepadanya, "Dari mana engkau?" Jawabnya, "Hamba lolos dari perkemahan orang Israel." Tanya Daud, "Ceritakanlah apa yang telah terjadi." Jawab pemuda itu, tentara kami melarikan diri dari pertempuran, dan banyak yang gugur, termasuk Saul dan Jonathan. "Bagaimana kau tahu?" tanya Daud kepadanya. Jawabnya, "Kebetulan sekali hamba ada di Gunung Gilbon, lalu melihat Saul bersandar pada tombaknya, sedangkan kereta-kereta dan tentara berkuda musuh sudah mendekat hendak mengepungnya. Saul menoleh ke belakang dan melihat hamba, lalu hamba dipanggilnya, dan hamba menjawab, 'Ya Tuanku.' Ia bertanya, 'Siapa hamba?' Dan hamba memberitahukan kepadanya bahwa hamba ini orang Amalek. Lalu katanya kepada hamba, 'Kemarilah dan bunuhlah aku. Aku luka parah dan hampir mati.' Maka hamba dekati dia dan hamba bunuh, sebab hamba tahu bahwa jika ia jatuh karena tak kuat lagi berdiri,
pasti ia akan mati juga. Lalu hamba ambil mahkota dari kepalanya dan gelang dari lengannya, dan hamba bawa kemari kepada tuanku. Mendengar itu, Daud menyobek pakaiannya karena sedih, dan semua anak buahnya berbuat demikian juga. Mereka meratap dan berkabung serta berpuasa sampai malam untuk Saul dan Jonatan dan untuk rakyat Israel, umat Tuhan, sebab banyak sekali yang telah gugur dalam pertempuran itu. Kemudian Daud bertanya kepada pemuda yang membawa kabar itu, "Dari mana asalmu?" Jawabnya, "Hamba ini orang Amalek, seorang perantau di negeri tuanku." Daud berkata, "Berani sekali engkau membunuh raja pilihan Tuhan." Lalu ia memanggil salah seorang dari anak buahnya dan memerintahkan, "Bunuhlah dia." Orang itu membacok pemuda Amalek itu sampai mati. Kata Daud kepada pemuda Amalek itu, "Engkau sendiri yang menjatuhkan hukuman mati ini atas dirimu dengan mengakui bahwa telah kau bunuh raja yang dipilih Tuhan." Ratapan Daud untuk Saul dan Jonatan. Setelah itu Daud menyanyikan ratapan ini untuk Saul dan Jonatan, dan memerintahkan supaya nyanyian ini diajarkan kepada suku Yehuda. Nyanyian ini tertulis dalam buku Yasar. Israel di bukit-bukitmu, Nun di sana. Gugurlah pahlawan, para putra-putra negara. Runtuhlah mereka sebagai bunga bangsa. Semoga orang-orang Gad tak mendengar berita itu. Semoga lorong-lorong Askelon tak mendapat kabar tentang itu. Jangan sampai wanita Filistin bersorak-sorai. Jangan sampai perempuan kafir berpekik ramai. Hai bukit-bukit Gilboa, dengarlah seruanku. Jangan sampai embun dan hujan membasahimu. Biarlah kering dan tandus ladang dan padangmu, sebab di sanalah terdampar perisai pemberani, dan perisai Saul pun berkarat, tak diminyaki lagi. Panah Jonatan ampuh mematikan, pedang Saul tak mengenal kasih. Membunuh musuh, membinasakan lawan. Saul dan Jonatan begitu ramah dan dikasihi, senantiasa bersatu dalam hidup dan mati. Mereka lebih cepat dari burung Garuda, lebih kuat dari singa muda. Hai wanita Israel, tetaplah Saul sang raja yang mendandanimu dengan gaun merah yang mewah dan menghiasimu dengan emas permata yang indah. Telah gugur para pahlawan, jatuh di medan pertempuran, dan di bukit-bukit lengang Jonatan terbujur tegang. Jonatan, hai saudaraku, hatiku pilu, sebab engkau sangat berharga bagiku. Kasihmu kepadaku amat mulia, malahan melebihi kasih wanita. Telah gugur para pahlawan bangsa, tersia-sialah senjata mereka. Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda. Pasal yang kedua.
Setelah itu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan menghendaki aku pergi menguasai salah satu kota di Yehuda? Ya, jawab Tuhan. Kota yang mana? Tanya Daud. Hebron, jawab Tuhan. Maka pergilah Daud ke Hebron bersama dengan kedua orang istrinya, Ahinoam, wanita Israel, dan Abigail, janda Nabal, yaitu wanita Karmel. Demikian juga anak buahnya dengan keluarga mereka, masing-masing ikut dengan Daud. Lalu mereka itu menetap di Hebron dan di sekitarnya. Kemudian orang-orang Yehuda datang ke Hebron dan melantik Daud menjadi raja atas Yehuda. Ketika Daud mendengar bahwa orang-orang Yabes di Gilead telah menguburkan jenazah Saul, ia mengirim utusan ke sana dengan menyampaikan pesan, semoga Tuhan memberkati kamu, karena kamu telah menunjukkan kesetiaanmu kepada rajamu dengan memakamkan jenazahnya. Oleh sebab itu, semoga Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan memperlakukan kamu dengan baik karena perbuatanmu itu. Tabahkanlah hatimu dan bertindaklah sebagai pahlawan Saul. Rajamu memang sudah wafat, tetapi orang-orang Yehuda telah melantik aku menjadi raja mereka. Isiboset dijadikan raja atas Israel. Panglima tentara Saul, yaitu Abner, anak Ner, telah melarikan diri bersama-sama Isiboset, anak Saul, ke Mahanaim di seberang sungai Yordan. Di sana Abner mengangkat Isiboset menjadi raja atas wilayah-wilayah Gilead, Asyuri, Israel, Efraim, dan Benjamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset berumur 40 tahun pada waktu dijadikan raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Tetapi suku Yehuda tetap setia kepada Daud, dan Daud memerintah di Hebron atas Yehuda 7,5 tahun lamanya. Perang antara Israel dan Yehuda. Pada suatu hari Abner pergi dari Mahanaim ke kota Gibeon, disertai oleh anak buahnya Isiboset, juga Joab atau ibunya bernama Zeruya, bersama anak buah Daud menuju ke kota itu. Kedua regu berlawanan itu berhadap-hadapan di kota Gibeon. Abner dan pihaknya duduk di seberang sini, Joab dan pihaknya di seberang sana. Lalu berkatalah Abner kepada Joab, "Hayo, kita suruh anak buah kita bertanding." "Baiklah," jawab Yoab. Lalu majulah 12 orang dari suku Benjamin yang mewakili Isiboset, dan 12 orang dari anak buah Daud. Mereka masing-masing saling menjambak rambut dan saling menikam perut lawannya, sehingga matilah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu, Gibeon itu, disebut ladang pedang. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit, dan Abner serta tentara Israel dikalahkan oleh anak buah Daud. Ketika orang anak Zeruya ada di situ, yaitu Joab, Abisai, dan Asael. Asael lari cepat seperti kijang.
Maka dikejarnya Abner terus menerus. Abner menengok ke belakang dan bertanya, "Engkaulah itu Asahel?" "Ya," jawabnya. "Jangan kejar aku," kata Abner. "Cobalah tangkap salah seorang dari para prajurit itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asahel terus saja mengejar dia. Sekali lagi Abner berkata kepadanya, "Janganlah kejar aku, nanti terpaksa engkau kubunuh. Jadi bagaimana aku dapat memandang muka Joab abangmu itu?" Ketika Asahel tetap tidak mau berhenti, Abner menombak ke belakang dan kenalah perut Asahel sampai tombak itu tembus ke punggungnya. Asahel rebah dan tewas di tempat itu juga. Semua orang yang datang di tempat itu tergeletak itu berhenti di situ. Tetapi Joab dan Abisai meneruskan pengejaran terhadap Abner. Ketika matahari terbenam, sampailah mereka di Bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah, ke arah padang gurun Gibeon. Di sana orang dari suku Benjamin bergabung lagi dengan Abner, lalu mengatur barisan mereka di puncak sebuah bukit. Dari sana berserulah Abner kepada Joab, "Haruskah kita bertempur selamanya? Tidak sadarkah engkau bahwa perang ini hanya membawa kepahitan? Kami ini saudaramu sebangsa. Berapa lama lagi engkau mati menunggu sebelum memerintahkan anak buahmu supaya berhenti memburu kami?" Joab menjawab, "Demi Allah yang hidup, seandainya engkau tidak mulai berbicara, pasti anak buahku akan terus memburu kamu sampai besok pagi." Lalu Joab meniup trompet sebagai tanda bagi anak buahnya supaya berhenti mengejar orang Israel. Maka berhentilah pertempuran itu. Abner dan anak buahnya semalam suntuk berbaris melalui lembah Yordan, lalu menyeberangi sungai Yordan, dan setelah berjalan terus sepanjang siang berikutnya, sampailah mereka ke Mahanaim. Setelah Yoab berhenti memburu Abner, ia mengumpulkan semua anak buahnya. Selain Asahel, ternyata 19 dari mereka hilang. Anak buah Daud telah menewaskan 360 orang pasukan Abner dari suku Benjamin. Setelah itu Joab dan anak buahnya mengangkat jenazah Asahel dan menguburkannya di dalam kuburan keluarganya di Betlehem. Lalu mereka berjalan semalam-malaman dan sampai di Hebron pada waktu dini hari. Pasal yang ketiga. Pertempuran antara pendukung keluarga Saul dan pendukung Daud terus berlangsung. Daud semakin kuat, sedangkan lawannya semakin lemah. Putra-putra Daud. Putra-putra Daud yang dilahirkan di Hebron adalah yang berikut ini menurut urutan kelahirannya. Amnon, ibunya ialah Ahinoam dari Israel. Kileab, ibunya ialah Abigail, janda Nabal dari Karmel. Absalom, ibunya ialah Makkah, putri Raja Talmai dari Gesur. Adonia, ibunya ialah Hagit. Sepaca, ibunya ialah Abital. Jitram, ibunya ialah Egla.
keenam putra itu dilahirkan di Hebron. Abner bergabung dengan Daud. Sementara perang terus berlangsung antara pendukung Daud dan pendukung keluarga Saul, Abner berusaha supaya pengaruhnya makin besar di antara para pendukung Saul. Pada suatu hari, Iboset, putra Saul, menuduh Abner meniduri seorang selir Saul yang bernama Rispa, anak ayah. Lalu Abner menjadi sangat marah dan ia berkata, "Apakah tuanku menyangka aku ini mengkhianati Saul dan memihak kepada Yehuda? Sejak semula aku setia kepada Saul ayah tuan dan kepada sanak saudaranya serta teman-temannya. Aku telah menolong tuanku sehingga tidak bisa dikalahkan oleh Daud. Meskipun begitu, tuanku menghina aku hanya karena persoalan wanita. Lebih baik aku menolong Daud. Apalagi Tuhan telah berjanji kepadanya akan mengambil kerajaan ini dari Saul dan dari keturunannya, lalu mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Semoga Allah membunuhku jika tidak kulaksanakan janji Allah kepada Daud." Isboset tidak dapat menjawab sepatah kata pun karena ia takut kepada Abner. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud yang pada waktu itu ada di Hebron dengan membawa pesan, "Siapa yang akan menguasai tanah ini, buatlah perjanjian dengan aku, maka aku akan membantu tuanku supaya seluruh bangsa Israel berpihak kepada tuanku." Daud menjawab, "Baik, sampaikanlah pesan ini kepada Abner. Aku mau membuat perjanjian dengan engkau, tetapi dengan satu syarat. Mikal, putri Saul, harus kau bawa kepadaku apabila engkau datang menghadap aku." Setelah itu, Daud juga mengirim utusan kepada Isiboset dengan membawa pesan, "Hendaknya Tuan kembalikan Mikal, istriku, kepadaku. Dia telah kubeli dengan 100 kulit kulup orang Filistin." Lalu Isiboset menyuruh utusannya mengambil Mikal dari suaminya, yaitu Paltiel, anak Lais. Tetapi Paltiel terus mengikuti Mikal sambil menangis. Ketika mereka sampai di kota Bahurim, Abner berkata kepadanya, "Sudahlah, pulang sajalah." Lalu pulanglah Paltiel. Sementara itu Abner berunding dengan para pemuka Israel dan berkata, "Sudah lama kamu menghendaki Daud menjadi rajamu. Nah, inilah kesempatan bagimu. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa ia akan memakai Daud untuk menyelamatkan umatnya Israel dari orang Palestina dan dari semua musuhnya yang lain." Abner juga berunding dengan orang-orang Benjamin dan kemudian juga pergi ke Hebron untuk memberitahukan kepada Daud apa yang telah disetujui oleh orang Benjamin dengan orang Israel itu. Ketika Abner bersama dengan 20 orang anak buahnya menghadap Daud di Hebron, Daud mengadakan pesta untuk mereka. Sesudah itu Abner minta diri dan berkata, "Izinkanlah aku pergi untuk menggerakkan seluruh Israel supaya bergabung dengan tuanku."
mereka akan menerima tuanku sebagai raja, dan dengan demikian tuanku akan memerintah seluruh negeri sesuai dengan kehendak tuanku. Kemudian Abner diizinkan pergi oleh Daud serta dijamin keselamatannya. Abner dibunuh. Sesudah Abner pergi, Joab bersama anak buah Daud yang lain kembali dari penyerbuan dan membawa pulang banyak barang rampasan. Kepada Joab diberitahukan bahwa Abner telah datang menghadap Raja Daud dan sudah diizinkan pergi serta dijamin keselamatannya. Lalu menghadaplah Joab kepada raja dan berkata, "Bagaimana tindakan baginda itu? Abner telah datang menghadap baginda. Mengapa baginda izinkan dia pergi begitu saja? Pastilah baginda tahu bahwa kedatangan Abner itu hanya untuk menipu baginda dan untuk mengetahui keadaan serta segala rencana baginda." Sesudah meninggalkan Daud, Joab mengirim utusan-utusan untuk memanggil Abner. Mereka menyusul Abner sampai dekat sumur Sira, lalu mereka bawa kembali. Semua itu terjadi tanpa diketahui oleh Daud. Segera setelah Abner sampai di Hebron, ia diajak oleh Joab ke samping, ke dekat pintu gerbang, seolah-olah hendak membicarakan sesuatu rahasia. Tiba-tiba Joab menikam perut Abner sampai tewas. Demikianlah Abner mati dibunuh oleh Joab untuk membalas dendam atas pembunuhan terhadap Asael, adiknya. Ketika Daud mendengar hal itu, ia berkata, "Tuhan tahu bahwa aku dan rakyatku sama sekali tidak bersalah dalam hal pembunuhan terhadap Abner itu. Biarlah Joab dan seluruh keluarganya dihukum karena perbuatannya itu. Semoga dalam keluarga Joab turun-temurun selalu ada orang-orang menderita penyakit kulit dan mengerikan, atau laki-laki yang tak bertenaga, atau yang tewas dalam pertempuran, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Joab dan Abisai adiknya membalas dendam kepada Abner karena Abner telah membunuh Asael, adik mereka, dalam pertempuran di Gibeon. Abner dikuburkan. Kemudian Daud memerintahkan kepada Joab dan anak buahnya supaya menyobek pakaian mereka dan memakai kain kabung, serta meratapi Abner. Dan waktu mengantar jenazah, Raja Daud sendiri berjalan di belakang peti jenazah. Abner dikubur di Hebron, dan raja serta seluruh rakyat menangis dengan nyaring di depan kuburan itu. Setelah itu Daud meratap untuk Abner, katanya, "Haruskah Abner mati sebagai orang dungu, tangannya tak terikat dan kakinya tak terbelenggu? Ia mati tertikam oleh orang yang jahat dan kejam." Lalu seluruh rakyat menangisi Abner lebih keras lagi. Sepanjang hari orang-orang berusaha membujuk Daud supaya makan sedikit, tetapi ia bersumpah, "Kiranya Allah membunuh aku jika aku makan sebelum matahari terbenam." Mendengar hal itu, rakyat merasa senang. Memang apa saja yang dilakukan Raja Daud membuat hati mereka senang. Pada hari itu, seluruh rakyat Daud dan seluruh bangsa Israel mengerti bahwa raja tidak menghendaki pembunuhan terhadap Abner itu.
kata raja kepada para pengiringnya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini seorang pemimpin besar di Israel telah gugur? Meskipun aku ini raja yang dipilih oleh Allah, tapi sekarang aku merasa lemah. Anak-anak Zeruya itu terlalu kejam. Aku tak sanggup menguasai mereka. Semoga Tuhan menghukum penjahat-penjahat itu setimpal dengan perbuatan mereka." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ya, kita telah melihat tadi bahwa Joab itu sebenarnya masih saudaranya Daud, ya. Jadi anak daripada perempuan saudaranya Zeruya, ya. Nah, jadi tapi memang Abner membunuh Asael. Itu pun karena Asael mengejar-kejar terus. Jadi tidak sengaja sebenarnya Abner membunuh dia, tapi karena dikejar-kejar terus, dia sudah bilang, "Jangan kejar saya, nggak ada artinya." Tapi tetap dikejar, dibunuh. Nah, sehingga Abner membalikan tombaknya sehingga Asael meninggal. Nah, dengan meninggalnya ini rasa dendam kepada Joab dan Abisai sebagai abangnya Asael. Nah, itulah makanya Joab membunuh Abner, ya. Dan itu tidak sepengetahuan daripada Daud. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat perikop selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan kembali, ya, bagaimana peristiwa-peristiwa dulu pada zamannya Israel pindah dari Mesir dan selalu diawasi dan dilindungi oleh Tuhan kalau mereka percaya kepada Tuhan. Tapi mereka akan dibinasakan kalau dia menyimpang, bahkan menyembah berhala. Demikianlah perikop ini dan semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.